Sejak kembali mengalami proses pemekaran pada tahun 2008, Kabupaten Nias memang tak pernah berhenti membangun. Pengembangan dan pembenahan berbagai sarana dan prasarana pendukung kebutuhan dasar masyarakat terus diupayakan pembangunannya. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Kementerian PDT untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Nias. Kembali lagi dalam obrolan kita bersama Bapak Helmi Faisal. Nah, Pak, bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada Nias? Banyak sekali ya bantuan-bantuan program yang kita berikan. Misalnya infrastruktur, ya, tadi kalau sudah jalan utamanya juga jalan poros desanya. Kemudian moda transportasi, ya, jadi seperti biasa kita juga memang membuka akses-akses yang terisolasi dalam bentuk bantuan-bantuan mobil penumpang, ya, untuk membuka merintis ya daerah-daerah tersebut. Kemudian kita juga memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya ya, di beberapa daerah-daerah terpencil di sana. Kemudian bantuan-bantuan lainnya adalah pembibitan, misalnya padi organik ya. Jadi mulai dari pembibitannya, kemudian penyuluhan peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan ataupun pembinaan kelompok masyarakat ya, pokmas-pokmas di sana. Juga kita memberikan bantuan-bantuan untuk pengolahannya. Jadi kakao ini, coklat, ya, kita ini Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga. Ya, setelah Pantai Gading, Ghana, kemudian adalah Indonesia. Nah, daerah-daerah penghasil kakao ini salah satunya adalah Nias. Pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan Nias pada tahun 2004 dan 2005, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kabupaten Nias memang cukup besar. Melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi atau BRR, pemerintah terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana tersebut. Sebagian besar jalan-jalan utama di Kabupaten Nias memang telah berada dalam kondisi yang cukup baik. Meski begitu, masalah pemerataan pembangunan belum sepenuhnya bisa diatasi. Kondisi di beberapa jalan poros desa yang kurang baik, serta terbatasnya sarana dan transportasi penghubung antar desa dan kota juga masih menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan di Kabupaten Nias. Tak terkecuali, kurang maksimalnya pemanfaatan potensi daerah karena keterbatasan dana serta sarana dan prasarana pendukung. Iya, saya pikir baru bisa keluar dari ketertinggalan apabila potensi-potensi yang ada di daerah ini ya bisa digali dan bisa dikembangkan. Tanpa itu tidak akan pernah keluar dari ketertinggalan. Nah, untuk membangun potensi itu ini sangat dibutuhkan dana yang besar. Ya, seperti ya potensi perkebunan, ya pertanian, itu kalau dikembangkan di sini, ya kalau anggaran cukup dan didukung oleh para investor, saya yakin potensi itu adalah sangat menjanjikan ya untuk Kabupaten Nias. Memahami berbagai kebutuhan dalam proses pembangunan di Kabupaten Nias, pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal hingga kini terus berusaha memberikan dukungan dan perhatiannya melalui berbagai bantuan yang diberikan di beberapa sektor penting yang diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Nias. Salah satu bentuk bantuan yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah desa yang terisolir akibat kurangnya sarana transportasi, Kementerian PDT memberikan bantuan berupa moda transportasi berupa pick-up dan truk pengangkut hasil bumi ke beberapa desa di Kabupaten Nias. Bantuan ini tentu saja diharapkan mampu mendukung kehidupan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan moda transportasi tersebut untuk mengangkut hasil bumi dari desa mereka. Yang kami terima dulu bantuan sejak dari KPDT ya, sejak dari tahun 2010 sampai 2011 dan sampai mungkin saat ini 2012, hanya belum ada lagi barangnya. Yang 2010 itu kita menerima bantuan dari KPDT sebesar 1,8 miliar dan ini kami arahkan untuk pembelian
moda transportasi model pick up. Dan ini kita sudah serahkan kepada kecamatan untuk di desa. Ini ada 6 kecamatan. Yang jelas kami dari masyarakat Kabupaten Nias mengucapkan terima kasih kepada KPDT yang sudah memberikan perhatian. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Moda transportasi berupa truk yang sedang dipergunakan untuk mengangkut pasir yang ada di sungai tak jauh dari desa tersebut memaksa saya harus berjalan kaki menuju lokasi karena mobil yang kami tumpangi terkendala oleh kondisi jalan yang sangat sulit. Oke, kami dari masyarakat Desa Seperwasi Ilo mengucapkan terima kasih dalam hal bantuan mobil ini. Ya, jadi karena ini sangat bermanfaat sekali buat kami gitu. Inilah dia Pak. Jadi kalau memang bisa ini armadanya ini bisa ditambah lagi kan gitu. Sehingga tambah meningkat. Nah bisa juga tenaga kerja. Ini kan udah 3 orang kan tenaga kerjanya. Nah, besok ngangkut pasirnya. Masyarakat juga terbantu seperti masyarakat membangun kan. Biasanya kalau mereka di sana 600.000 1 kubik itu pasir. Kalau kami angkut ke sana 3 kubik isinya itu hanya 250.000 kan membantu mereka juga kan gitu. Masyarakat yang ada di bukit-bukit di situ. Bantuan yang diberikan kepada Desa Siparowasi, Kecamatan Bawalatu, rupanya tak hanya berupa moda transportasi. Sebelumnya, desa ini juga pernah menerima bantuan dari KPDT berupa pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini terlihat dari beberapa rumah di desa tersebut yang masih memasang modul penerima tenaga surya di atap rumah mereka. Saya mewakili daripada warga masyarakat Desa Seperwasi Ulu ini mengucapkan terima kasih kepada KPDT atas semua bantuan yang telah diberikan kepada kita dan sudah mengurangi beban masyarakat. Atas perhatian mereka itu kami tidak bisa mengucapkan apa-apa selain daripada pengucapan terima kasih gitu. Tak hanya memberikan bantuan pada kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat, Kementerian PDT juga memberikan perhatian pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas andalan sektor pertanian. Melalui kerjasama dengan Bank Dunia, Multi Donor Fund dan Bappenas, Kementerian PDT melalui program Nias LIDP berupaya mendukung pengembangan sektor pertanian khususnya padi melalui pemberian hand traktor, bibit padi, pupuk, dan bantuan lainnya seperti jalan desa yang diharapkan dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat petani di Kabupaten Nias. Program LDP adalah Livelihood Economic Development Nias. Program ini muncul setelah ada gempa bumi dan tsunami. Dan muncul karena banyak donor kumpul dana di Multi Donor Fund. Program ini di Nias mulai Februari 2011 dan baru-baru dapat perpanjangkan sampai Desember 2012. Selain pemberian bantuan fasilitasi kebutuhan pertanian, Kementerian PDT melalui program LIDP juga memberikan pelatihan
untuk peningkatan kapasitas para petani padi melalui kegiatan SLPTT atau Sekolah Lapang Pola Tanam Terpadu yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan para petani padi dalam mengelola bantuan yang mereka terima. Perhatian Kementerian PDT terhadap pengembangan potensi unggulan yang ada di Nias tak hanya berhenti pada program LIDP. Melalui program Prukap atau Produk Unggulan Kabupaten, Kementerian PDT memberikan bantuan berupa bibit jabon dan coklat pada beberapa kelompok tani di Kabupaten Nias. Bantuannya ada beberapa macam. Pertama bibit, alsintan, dan ada beberapa pelatihan. Sebetulnya bantuan ini hanya sebagai pendorong. Lebih fokusnya sebetulnya ke pelatihan peningkatan kapasitas, kemampuan petani untuk bercocok tanam dan juga kemampuan dari aparat pemerintah. Untuk komoditi padi yang kita fasilitasi di Poktan itu mendapat bibit, pupuk, hand traktor, dan thresher. Sedangkan untuk kakao kita juga fasilitasi bibit, gunting tanaman itu sebagai contoh, tidak dalam arti memenuhi kebutuhan mereka. Kita memberi contoh alat pertanian yang lebih baik dan pisau kolasi, serta beberapa pelatihan seperti BLM. BLM itu digunakan untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik bercocok tanam dan berorganisasi. Meski mengakui masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal terkait bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PDT terhadap Kabupaten Nias, namun pemerintah daerah setempat memberikan apresiasi terhadap pemerintah pusat melalui Kementerian PDT yang telah memberikan perhatian dan dukungannya dalam proses pembangunan di Kabupaten Nias. Yang jelas kami dari masyarakat Kabupaten Nias mengucapkan terima kasih kepada KPDT yang sudah memberikan perhatian yang cukup untuk Kabupaten Nias. Kementerian ini ada di Indonesia. Ya, kalau memang pemerintah pusat memberdayakan KPDT, sehingga KPDT juga memberdayakan daerah tertinggal, itu tidak lain, tidak bukan, harus itu diberikan anggaran yang cukup untuk KPDT yang kemudian disalurkan ke daerah-daerah tertinggal seperti Kabupaten Nias ini. Oke, luar biasa sekali. Dan harapannya ke depan bagaimana Pak untuk Pulau Nias? Harapannya kita ke depan, ya kita juga bisa mengembangkan industri hilirnya. Jadi kalau selama ini kita ekspor dalam bentuk raw material ataupun bahan-bahan mentahnya, nanti ke depan coklat dunia itu akan terkenal setelah diolah dari Nias. Wah, mantap banget. Terima kasih nih Pak obrolannya. Baik. Banyak informasi yang telah kita dapatkan mengenai daerah-daerah di Indonesia, dan mudah-mudahan pemirsa semakin mencintai Indonesia setelah mengetahui berbagai potensi dan keindahan alam di seluruh Indonesia. Saya Olga Lydia undur diri bersama Saya Helmi Faisal. Bangkitlah daerahku, Bangkitlah bangsaku. Rara